Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, alhamdulillah sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama untuk berdoa dulu. Silakan kalian dipimpin untuk berdoa. Berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Bagi Nasional. Yuk. Ya, itu sebagai bentuk daripada kita sebagai patriotisme ya. Nah, apa kabar semuanya baik? Alhamdulillah. Ya, Bapak akan mengabsen dulu ya. Siapa yang hadir ya? Ipa hadir? Ya, Habib, Rafa, ya, Adi, ada ya, Okta, Putri, ya, Melani, Adi, Sofi, Aida, Naura, ya, Asbi, Habsi, Najma, Aldi, Azka, ya. Nah, kemudian Abi Justin, Bella, ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat, ya. Sehat semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di pertemuan kali ini ya di materi apa sekarang pendidikan Pancasila ya. Nah, alhamdulillah. Sebelum dilanjut ke pelajaran ya di kemarin kalian sudah belajar sebelumnya tentang pendidikan daripada Pancasila. Pancasila itu ada berapa? Satu apa satu? Satu? Ya, lambangnya satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kedua?
kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu materi ya tentang pendidikan Pancasila, yaitu ya, materinya tentang aturan di rumah, gitu ya. Ya, mungkin ada yang tahu itu tentang aturan. Aturan itu apa? Coba ada yang tahu aturan itu apa? Aturan itu apa? Ayo, silakan. Ada yang tahu aturan? Aturan apa? Aturan itu apa? Ini apa aturan? Ada yang tahu? Loh. Kemudian mengapa kita harus mengikuti aturan? Kemudian kita harus tahu macam-macam dari aturan. Ada yang tahu aturan itu apa? Aturan itu apa? Ada yang tahu? Coba. Aturan apa itu aturan? Aturan apa? Aturan? Aturan adalah peraturan atau tata tertib. Nah, tata tertib untuk menciptakan kedamaian. Kemudian apa lagi? Ketenangan, ketertiban, ya. Itu yang disebut dengan aturan. Kemudian bagaimana? Mengapa kita harus mengikuti aturan? Karena aturan itu harus diikuti supaya di keluarga itu nyaman. Kemudian apa lagi? Tadi tertib, apa lagi? Apa lagi? Menyenangkan, apa lagi? Bahagia. Nah, itu daripada manfaat dari aturan. Kemudian macam-macam aturan. Macam-macam aturan itu ada aturan di mana? Di rumah. Kemudian di sekolah. Kemudian di mana? Di lingkungan, ya. Nah, kemudian apalagi dampak dari tidak mengikuti aturan? Kalau di rumah, ya, kita tidak mengikuti aturan di rumah, bagaimana? Apa? Tidak nyaman. Apalagi? Tuh. Apalagi? Rumah berantakan, rumah kotor, tidak disiplin, ya. Nah, mari kita bahas. Yang disebut dengan aturan itu adalah peraturan atau tata tertib. Sekarang yang dimaksud dengan aturan di rumah itu ada aturan. Pertama, ya, harus bangun pagi. Setelah bangun apa? Apa dulu? Apa? Iya, sholat. Apalagi? Membersihkan tempat tidur. Apalagi? Coba. Setelah bangun tidur, boleh. Apalagi? Mandi. Kemudian sarapan. Setelah sarapan pergi ke sekolah. Kemudian apalagi yang dilakukan di rumah? Itu sampai pergi ke sekolah. Kemudian yang dilakukan di rumah apa saja? Kalian ya membersihkan rumah. Apalagi? 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 Mengepel. Apalagi? Menyapu. Apalagi membantu orang tua. Itu aturan. Yang ketiga, bangun jangan tidur jangan terlalu malam. Ya. Jadi bangunnya juga harus pagi-pagi. Sekali lagi, bangun harus pagi-pagi, tidur jangan terlalu malam. Nah, itu yang dikatakan dengan aturan. Keempat, ya, yang keempat, dampak daripada kita tidak mematuhi aturan. Dampak positifnya, ya, kalau kita tidak mematuhi aturan yang tadi, ya, kamu kalau tidur terlalu malam akan mengakibatkan sakit. Kemudian ke sekolah tidak sarapan akan mengakibatkan sakit. Kemudian ketika kita di rumah tidak membersihkan tempat tidur maka tidak nyaman, betul. Apalagi ketika kita tidak membersihkan piring, gelas dan sebagainya maka akan kelihatan kotor. Makanya itu dampak daripada kita tidak mematuhi aturan. Ya, makanya di rumah kalian itu melaksanakan aturan. Kemudian, ya, salah satunya ya yang mesti dilaksanakan di rumah, ya, yang dilaksanakan di rumah kalian, yaitu diantaranya adalah aturan belajar. Apa itu? Belajar. Suka belajar di rumah? Suka? Suka. Ya. Suka mengaji? Suka. Jadi
pas begitu kita maghrib, setelah sholat maghrib kita membaca apa? Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran agar kita menjadi siswi yang dan solihah. Itu ya, paham ya semuanya ya. Nah, jadi kelas 2 ini semuanya ya harus mematuhi aturan. Ya, sebelumnya ya kalian juga tahu tadi apa? Aturan itu apa? Peraturan atau tata tertib. Mengapa kita harus mematuhi aturan? Kalau tidak mematuhi aturan maka tidak akan tertib, tidak akan nyaman. Selanjutnya apa saja macam-macam aturan? Salah satunya adalah aturan di rumah. Jadi di rumah ada aturan kan ya? Tadi satu apa tadi? Satu membereskan tempat tidur, bangun pagi, tidur jangan terlalu malam. Kemudian dampaknya, ya dampak tidak mematuhi aturan maka tidak akan tertib, tidak akan nyaman. Itu saja ya. Nah, setelahnya mari kita lihat dulu tayangan video ya oleh kamu nanti dilihat. Ya, sini menyajikan materi kelas 2 tentang tema keselamatan di rumah dan di perjalanan, aturan keselamatan di rumah. Coba lihat sini. Setelah menyaksikan materi ini, kamu yang bisa menentukan satuan waktu, jam, menit dan yang lain. Nah, kemudian membaca waktu ditunjukkan. Halo adik-adik hebat. Nah, coba Kali ini diperhatikan mari semuanya. kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, Ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang coba adik-adik pikirkan, kira-kira berapa lama waktu dalam satu hari? Mari. Ya, itu ya. Itu tentang apa? Video ya yang dilakukan oleh siapa? Oleh Rani ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham, itu adalah aturan di
di rumah dari mulai berangkat ke sekolah pulang lagi ke rumah masing-masing ya, pulang masing-masing menaati semua aturan yang ada di rumah. Paham semuanya? Paham? Semangat? Coba speaking dulu semuanya. Berdiri semuanya, berdiri ya. Tepuk semangat. Terus ayo ya, yang keras Pak. Semangat ya. Ya, silakan duduk lagi. Ya. Jadi setelah menyaksikan itu, kamu setelah menyimak, maka Bapak akan memberikan tugas kelompok ya untuk dikerjakan kelompok. Nih. Ya. Coba kelompok 3. Nah, kelompok 3. Nih, kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan dikerjakan. Kemudian kelompok 2. Nih, kelompok 1 dulu, kelompok 2 nih, kelompok 2. Ayo, dibuka. Kemudian kelompok 1. Nih, kelompok 1 ya. Silakan dibuka. Ayo, itu ada tugas kelompok. Silakan untuk dikerjakan ya, dikerjakan kerja kelompok semua. Untuk kelompok 1 itu siapkan pertama adalah gunting ya. Sudah siap? Kemudian lem, udah ada ya. Kemudian persiapkan pensil. Ini di sini kedua. Ini digunting, di bagian samping ya. Bentar. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 siapkan untuk pensil warna. Udah ada ya. Nanti setelah kelompok nanti presentasi ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada kelompok. Ini silakan isi dulu kedua, silakan nanti yang belakang ini ya. Kemudian kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini karena siapkan di sini. Ini diisi dulu, isi ya. Isi nama, udah diisi sama kamu aja. Tuh. Dua, isi ya. Ayo silakan. Nih, diisi. Apa? Ya, silakan.
Nempel ya. Sudah belum? Sudah. Ya sudah. Kelompok boleh sudah.
Ini kegiatan apa? Gitu. Kita dibacakan. So, tulis. Belum? Kalau sudah, nanti presentasikan ya ke depan satu kelompok satu, kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Udah? Udah? Kelompok satu udah? Udah? Belum? Nanti aja dibacakan nanti ya. Dibacakan ini apa yang kita lupa ya. Bacakan aja. Gimana? Sudah? Ya, kalau sudah kita presentasikan ke depan ya. Kelompok satu mana kelompok satu? Nah, silakan dibawa ke depan kelompok satu. Coba yang lainnya menanggapi hasil daripada kelompok satu. Silakan. Yang lainnya menanggapi ya. Yo, ambil depan bis. Membacakan di sini. Ya, dari atas dulu ya, baca di atas depan. Silakan yang lain untuk menanggapi ya. Diperhatikan di depan. Yo, dari atas. Di sini. Perhatikan ya. Berarti sambil dilihatkan ke semuanya, kelihatan ini gambar apa? Coba disebutkan dan sambil disebutkan satu persatu kegiatannya, sebutkan. Mengaji, memberi salam kepada ibu, membaca dalam doa,
kelompok 1. Ya. Ya. Silahkan mau menanggapi kelompok 2, kelompok 1. Berdiri dulu. Ada yang menanggapi? Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup? Ya, beri aplaus buat kelompok 1. Ya, lagi beri aplaus. Ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Maju ke depan. Kelompok 2. Silakan. Ayo. Kelompok 2. Coba diperhatikan semuanya ini presentasi daripada kelompok 2 ya. Ya. Ya, aja. Dari sini aja. Silakan. Ya, kita beri aplaus buat kelompok 2. Ini hasil karyanya ya. Ini hasil karya dari kelompok 2 ya. Silakan ada tanggapan dulu, silakan. Ada tanggapan dulu. Cukup? Cukup. Ya, ayo silakan duduk lagi. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Untuk mempresentasikan hasil kelompok. Ya. Tepuk tangan ya, udah kelas buat kelompok 3. Silakan ada tanggapan mengenai ini hasil karya kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, terima kasih. Beri aplaus semuanya. Ya, kembali perhatikan lagi. Alhamdulillah hasil kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan baik. Ya, beri tepuk tangan ya. Ya. Coba anak-anak semuanya masih semangat? Ya. Coba berdiri dulu semuanya. Berdiri. Berdiri ya. Tepuk Pancasila.
dari kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa kita harus menaati semua aturan. Sekali lagi, aturan di mana? Aturan di rumah. Dari mulai bangun pagi, kemudian apa lagi dilakukan? Sholat, kemudian apa lagi? Mandi, ya. Terus sarapan. Nah, setelah sarapan berangkat ke sekolah, pamit kepada siapa? Kepada orang tua. Siapa? Ibu atau bapak? Mengucapkan assalamualaikum. Ya, ucapkan assalamualaikum. Setelah itu pergi ke sekolah. Setelah pergi ke sekolah, belajar, pulang lagi di rumah. Ya, melakukan aktivitas di rumah. Di antaranya apa tadi? Mengaji, membaca Al-Quran. Kemudian sebelum tidur kita berdoa dulu, ya, berdoa dulu. Itu yang dilakukan kita sehari-hari dari rumah pergi ke sekolah melaksanakan aktivitas masing-masing. Ya, bagaimana dengan materi ini? Paham? Paham? Bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau menanyakan? Silakan yang bertanya. Ada yang bertanya? Ada nggak? Udah paham semua? Paham? Jadi aturan itu harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan, apalagi dilanggar. Itu ya, yang mesti kalian lakukan. Nah, kalau kalian sudah paham, maka Bapak akan memberikan tugas evaluasi. Ya, silahkan diisi masing-masing, ya, isi masing-masing atau kelompok, ya, silahkan untuk diisi, ya. Siapkan pensilnya. Nih, 2 ya, kelas 2 ya. Yo, saya tinggal tidak apa-apa. Ayo. Yo. Ya, yang tidak terbagi berdua aja, apa? Berdua aja. Yo, silakan diisi ya. Yo. Apa? Tuh, berdua. Ini kan ini. Berdua. Ya. Isi ya. Silakan diisi. Ya.
soal berapa soal tadi? 5 ya. Yang pertama, nah ini soal pertama. Setiap rumah memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada aturan yang berlaku di pagi hari, kemudian siang hari, sore hari, dan malam hari. Coba yang dilakukan pagi hari apa? Yang dilakukan tadi bangun pagi, selanjutnya membereskan tempat tidur, apalagi? Sholat, apalagi? Mandi, betul ya. Kemudian yang dilakukan pada siang hari mengerjakan PR, apalagi? Coba, apalagi? Tadi kamu ngisi apa lagi? Ya, membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Coba Dit, perhatikan Dit. Apa Dit? Yang dilakukan siang hari? Apa? Mengaji siang hari, betul. Sekarang yang dilakukan pada sore hari? Sore hari ada yang ngaji sore, ada yang ngaji siang, ada yang beraktivitas, ada yang suka main bola, ada sore hari. Kemudian bermain, ada. Selanjutnya yang dilakukan pada malam hari, yang dilakukan malam hari apa saja? Belajar, betul. Apa? Menggosok gigi. Suka nonton TV? Ya, nonton TV, gitu. Selanjutnya yang dilakukan, udah ya, malam hari udah. Pertanyaan kedua, perhatikan gambar 2 ini, apa yang dilakukan anak tersebut, termasuk aturan di rumah pada waktu apa? Ini sedang apa? Membereskan tempat tidur. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita melanggar aturan? Tidak nyaman, betul, apa lagi? Rumah jadi berantakan, apa lagi? Rumah jadi kotor, apa lagi? Coba, apa lagi sih? Di rumah tidak nyaman, tidak tertib, gitu ya. Nah, yang dilakukan di rumah. Kemudian yang keempat, jika ibu sedang mencuci piring, sebaiknya kita apa? Apa? Membantu ibu, ya, membantunya, betul. Kemudian yang kelima, perhatikan yang kelima, perhatikan kedua gambar di bawah ini, yang gambar A dan gambar B. Pertanyaannya, gambar manakah yang menunjukkan sikap mematuhi aturan? Yang mana? Yang A, gitu ya, rapi. Coba yang B, aturan apa yang dipatuhi pada gambar tersebut? Apa? Di rumah membereskan mainan. Ya, membereskan mainan. Tuh. Yang C bagaimana? Apa manfaat yang dirasakan dengan mematuhi aturan itu? Ya, rumah menjadi nyaman. Apalagi? Rumah bersih. Kemudian apalagi? Rumah tidak akan terjadi bencana, tidak akan ada bahaya sebelum tidur. Apa? Kunci rumah ditutup, ya. Apa? Kunci rumah, kemudian kunci kamar juga dikunci. Sebelum tidur mematikan lampu biar tidak terjadi apa? Terjadi bencana. Ya, gitu ya. Nah, jadi semuanya sudah bisa memahami? Bisa memahami? Ya, coba biar lebih semangat. Berdiri lagi, berdiri semuanya. Ya, tepuk P5, ayo. Sekali lagi, tepuk P5.
kamu sudah memahami pelajaran, ya, memahami pelajaran. Untuk itu ya, kalian di dalam melaksanakan tugas pembelajaran mengenai pendidikan Pancasila, yaitu tentang aturan di rumah. Paham semuanya? Paham semuanya? Paham semuanya? Nah, kalau paham, ya, Bapak silakan semuanya untuk berdiri satu-satu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, coba berdiri, Abi. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Ayo, silakan. Ayo Melani. Ayo Sofi. Ayo Ida. Ayo Nara. Abi. Ya, silakan. Aldi. Ayo. Ujang. Ayo. Alhamdulillah. Berarti hari ini pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Ya, semuanya paham? Aturan harus dilakukan, harus dilaksanakan. Itu yang perlu dilaksanakan oleh kalian semua, ya. Untuk itu, alhamdulillah pelajaran hari ini telah kita laksanakan, ya, dengan baik, ya, dengan baik, ya. Namun sebelum menutup pembelajaran, nah, silakan duduk dulu. Kesimpulannya saat ini sudah disampaikan. Saya sampaikan, belajar dengan baik di rumah, di sekolah. Ya, coba yang di rumahnya suka belajar. Coba di rumahnya suka membantu orang tua. Ada. Silakan di rumah yang suka mencuci piring. Ada yang suka membereskan tempat tidur, yang di rumahnya sering membantu orang tua. Ada. Coba yang di rumahnya selalu membereskan halaman rumah. Ada. Itu, ya. Yang di rumahnya suka nonton TV. Ya, ada. Yang di rumahnya suka ngaji. Maka di rumah belajar ngaji, kemudian belajar menulis, ya, biar kalian menjadi siswa yang soleh dan solehah. Amin, ya. Itu. Jadi kesimpulan di pelajaran kali ini, Bapak harapkan semua siswa bisa mematuhi aturan yang telah diadakan di rumah masing-masing. Kedua, di sekolah, ya. Di sekolah kalian adalah seorang siswa. Dari rumah pergi ke sekolah tujuannya adalah menuntut ilmu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diamalkan. Pulang sekolah kita hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, ya. Itu hormat kepada siapa lagi? Kepada teman, kepada orang yang paling tinggi, kita hormati mereka, ya, agar kita menjadi orang yang soleh. Terakhir, kalian jangan lupa melaksanakan ibadah, apalagi orang muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan, ya, jangan kalian tinggalkan sholat 5 waktu, karena itu adalah kewajiban. Bagi siapa? Bagi kita semua, ya, yaitu untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sholat sehari semalam ada berapa rakaat? Ada berapa? Ada berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa waktu? 5. 1 apa? Subuh. 2 duhur. Yang keras 3 asar. 4 5 ulangi lagi. Subuh, terus duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Itu semua 5 waktu yang harus dikerjakan, ya, yang harus dikerjakan. Itu saja, ya, pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pelajaran mudah-mudahan bisa kita realisasikan, kita amalkan, ya, kita pelajari agar kita menjadi anak yang baik. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Mari kita
tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa. Silakan untuk dipimpin doa.